Halo sahabat Kicamania, saya baru saja mendapatkan sebuah pertanyaan, yaitu apakah bagaimana cara mengatasi anakan burung yang kakinya ngangkang gitu ya. Apa saja penyebabnya, dan yang paling penting apakah kelainan seperti ini bisa disembuhkan seperti itu. Bagaimana caranya dan bagaimana terapinya. Nah, setelah saya riset ternyata bisa disembuhkan dengan cara-cara sebagai berikut ini. Silahkan disimak. Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini nih ada topik yang sering banget bikin khawatir ya, terutama buat Anda para penghobi burung. Anda udah berbagi beberapa sumber menarik soal kaki ngangkang pada anakan burung kicau. Iya, betul. Kondisi yang cukup sering ditemui memang. Nah, misi kita hari ini kita kupas tuntas bareng-bareng soal ini, penyebabnya apa aja sih, terus beneran bisa sembuh nggak, dan yang penting juga gimana nanganinnya plus cara cegahnya, semua dari materi yang udah ada. Yuk, langsung kita bedah aja. Oke, siap. Pertama-tama, biar sama nih pemahamannya, kaki ngangkang atau kadang disebut splayed leg itu apa sih sebenarnya? Kalau dari sumber yang Anda kasih, ini kondisi di mana satu atau malah dua kaki anakan burung itu melebar ke samping, aneh gitu posisinya. Iya, jadi nggak normal. Dia jadi susah buat berdiri. Nopang badannya sendiri juga nggak bisa. Ini relevan banget juga buat anakan burung kicau Anda di rumah. Sangat relevan. Nah, yang menarik nih dari sumber-sumber ini, ternyata ini bukan penyakit tunggal gitu ya, lebih kayak sindrom. Betul sekali. Lebih tepat disebut sindrom karena penyebabnya itu macam-macam. Multifaktorial gitu istilahnya. Oke, gimana tuh detailnya? Faktor apa aja yang paling sering? Yang paling umum, faktor lingkungan. Ini sering banget jadi pemicu utama. Coba deh bayangin alas sarang. Kalau alasnya licin, misalnya pakai koran atau plastik gitu ya, anakan burung kan belum kuat. Dia nggak dapat pijakan yang pas. Nah, kakinya jadi gampang melebar ke samping. Oh gitu ya, jadi alas sarang ngaruh banget. Banget. Sebaliknya, kalau kita pakai bahan yang ada teksturnya, kayak serutan kayu pinus atau jerami kering, itu kan ngasih traksi ya. Jadi kakinya bisa mencengkram lebih baik. Oke. Selain alas sarang? Kepadatan sarang juga. Kalau isinya terlalu penuh, anakan kan numpuk tuh. Iya. Nah, bisa jadi ada yang kakinya ketekan dalam posisi yang salah sama saudaranya. Lama-lama ya jadi ngangkang gitu. Masuk akal. Lingkungan sarang jelas ya, tapi tadi disebut menyebabnya macam-macam. Sumber Anda juga nyebut soal nutrisi kan? Betul, nutrisi ini krusial banget perannya. Gimana tuh hubungannya? Nutrisi induk ke kaki anakan. Jadi gini, kekurangan kalsium sama vitamin D pada si induk itu dampaknya bisa langsung ke kualitas tulang anakan. Oh, Tulangnya jadi lebih lembah gitu. Nah, vitamin D ini kan penting banget buat bantu penyerapan kalsium. Sumbernya sering dari paparan sinar matahari kan? iya betul. Kalau induknya kurang dapet, itu terus kalsiumnya juga kurang, ya anaknya yang kena. Tulang lemah, ketemu sarang licin, atau terlalu padat. Wah, jadi kombinasi ya. Iya, jadi makin besar risikonya buat ngangkang. Ini nunjukin gimana faktor-faktor ini tuh saling terkait, gitu. Oke, jadi lingkungan udah, nutrisi udah. Ada lagi? Sumber Anda juga nyebut soal genetik. Iya, ada juga faktor genetik atau bawaan lahir. Maksudnya gimana tuh? Bisa jadi karena posisi anakan di dalam telur itu udah salah dari awal. Atau memang ada kelainan genetik tertentu. Sumber ada yang nyebut gen spesifik, CDKN3 gitu, yang katanya ada hubungannya sama perkembangan tulang. Menarik. Atau bisa juga karena ada deformitas tulang angular, jadi pertumbuhan tulangnya nggak merata. Nah, kasus-kasus yang akarnya genetik ini, terus terang biasanya lebih sulit ditanganinya. Prognosisnya atau harapannya cenderung kurang bagus. Oke, ini nyambung ke pertanyaan paling penting nih yang pasti Anda juga penasaran. Bisa sembuh nggak sih kondisi kaki ngangkang ini? Nah, ini dia jawabannya. Bisa, tapi ada tapinya. Tapi gimana? Sangat tergantung sama penyebabnya apa, dan ini yang paling krusial, kapan kita mulai nanganinnya. Waktu ya. Iya, waktu. Sumber-sumber Anda tuh menekankan banget soal ini. Ada jendela waktu emas yang sempit banget, yaitu di beberapa hari pertama usia anakan. Saat itu tulang masih lunak banget, masih berkembang pesat. Oh, jadi harus cepet banget ya? Banget. Kalau kita intervensi di masa ini, peluang sembuh total tuh tinggi sekali. Terutama kalau penyebabnya tadi lingkungan atau nutrisi.
Tapi kalau udah lewat dari beberapa hari itu, Nah, itu masalahnya. Kalau udah telat, misalnya udah lewat seminggu atau bahkan beberapa minggu, tulang itu mulai mengeras. Dan mengerasnya dalam posisi yang salah, yang ngangkang itu. Kalau udah gitu, ya kecacatannya bisa jadi permanen. Susah dibenerin lagi. waduh, Makanya, kecepatan deteksi dan penanganan itu kunci banget. Ini mungkin temuan paling penting ya dari materi ini. oke. Kalau penyebabnya genetik gimana? Tadi kan dibilang sulit. Iya, kalau udah pasti genetik, sayangnya terapinya seringkali nggak efektif. Harapan sembuhnya kecil. Paham. Jadi anggaplah kita cukup beruntung nih, kita tangkap kasusnya pas awal banget di beberapa hari pertama itu, apa yang bisa kita lakuin? Nah, kalau kita cepat, ada harapan. Prinsip dasarnya itu kita perlu menstabilkan kaki anakan dan mengembalikannya ke posisi anatomis yang benar. Gimana caranya? Ada teknik khusus? Ada beberapa metode praktis yang sering dipakai penghobi. Yang paling umum itu namanya hobbling. Hobbling, itu diapain? Itu semacam mengikat kedua kaki anakan pakai bahan yang lembut, biar jarak antar kakinya itu pas, nggak terlalu lebar. Bisa pakai plester luka biasa, atau pipe cleaner yang dibungkus kain, atau perban elastis khusus hewan kayak vet wrap. Diikat gitu aja? Biasanya polanya dibikin kayak angka 8 gitu, biar lebih stabil tapi nggak nekan pembuluh darah. Nah, ini penting banget. Ikatannya nggak boleh kekencengan. Harus dipantau terus sirkulasi darahnya. Jangan sampai kakinya malah bengkak atau dingin. Oke, itu hobbling. Ada lagi? Ada juga splinting. Ini pakai semacam bebat atau penyangga buat nahan posisi kaki. Bisa sederhana banget, kayak ngikat potongan kayu kecil atau pensil di kakinya. Atau bisa juga bikin kayak sepatu kecil gitu dari plester buat nahan sendinya. Wah, kreatif juga ya. Di sumber juga disebut ada alat komersial. Iya, ada. Semacam cincin kaki khusus yang dihubungin pakai engsel putar, swivel. Alat ini dirancang biar posisi kakinya benar, tapi masih memungkinkan sedikit gerakan. Ini nunjukin gimana prinsip dasar ortopedi diterapin jadi solusi praktis buat penghobi. Oke. Melihat solusi-solusi tadi, jadi mikir gimana caranya biar kita nggak perlu repot-repot ngelakuin itu semua ya? Pencegahan pasti jadi yang utama kan? Tepat sekali. Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati kan? Kuncinya ada di manajemen yang proaktif. Apa aja tuh poin-poin penting buat pencegahan? Pertama, dan ini nyambung ke pembahasan awal tadi, pastikan alas sarang itu punya tekstur yang bagus, nggak licin. Serutan kayu atau jerami itu pilihan yang oke banget. Sip. Kedua, Jangan biarin sarang terlalu padat. Kita mesti pantau jumlah anakan, jangan sampai desek-desekan banget. oke, kepadatan sarang. Ketiga, Nutrisi induk. Ini investasi jangka panjang. Kasih diet yang seimbang, kaya kalsium. Ini buat mastiin tulang anakannya nanti kuat. nutrisi induk dicatat. Ada lagi? Usahakan anak juga dapat cukup paparan sinar matahari buat sintesis vitamin D alami tadi. Nah, kalau semua ini, alas sarang, kepadatan, nutrisi, jemur, udah kita optimalin banget. Tapi kok masalah kaki ngangkang ini masih muncul terus dari induk yang sama? Nah, itu baru. Baru kita boleh curiga. Mungkin ada faktor genetik yang bermain di sini. Oke, jelas banget langkah pencegahannya. Jadi, kalau kita rangkum nih dari deep dive kita kali ini, kaki ngangkang itu ternyata masalah yang lumayan kompleks ya. Penyebabnya bisa macam-macam dari lingkungan sarang, nutrisi induk, sampai ke genetik. Betul. Kabar baiknya, seringkali ini bisa dicegah kalau manajemen kita bagus. Dan bisa diobatin juga asal penyebabnya bukan genetik. Dan kita gerak super cepat di hari-hari pertama itu. Iya, jendela waktunya itu yang penting. Tapi kalau udah urusan genetik, ya tantangannya lebih besar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal dari sumber-sumber ini yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan lebih lanjut. Mengingat betapa eratnya hubungan antara lingkungan sarang, nutrisi, cahaya matahari, dan mungkin juga genetik dalam kasus kaki ngangkang ini. Gimana kalau kita coba melihat perawatan burung kita secara lebih menyeluruh, lebih holistik gitu? Maksudnya gimana? Coba pikirkan deh, ada nggak sih satu penyesuaian kecil aja yang bisa Anda lakuin dalam rutinitas harian? Mungkin soal milih bahan alas sarang, atau nambahin suplemen tertentu buat induk pas lagi nelor, atau sekedar mindahin lokasi jemur biar lebih optimal. Satu perubahan kecil itu, siapa tahu, bisa bawa dampak positif jangka panjang buat kesehatan anakan burung Anda di masa depan. Sesuatu untuk dipikirkan kan? Wah,
Pemikiran yang menarik banget buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak sudah nemenin deep dive kali ini. Semoga wawasan dari sumber-sumber ini bermanfaat ya buat Anda semua. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi kaki burung yang ngangkang itu masih bisa diperbaiki ya dengan terapi sejak dini. Jadi kalau burungnya sudah dewasa itu percuma karena tulangnya sudah mengeras. Jadi kalau menurut riset yang saya lakukan tadi, bisa dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan menggunakan karet gelang dan membuat simpul seperti ini di kakinya. Nah, agar burung itu nanti kakinya, pijakannya bisa tidak mekar gitu ya. Dan yang paling penting, coba cari itu alas yang tidak licin, karena salah satu penyebab dari kaki yang mekar yaitu alasnya terlalu licin. Kalau nggak mau simple ya beli di toko orange, itu banyak. Dan ini juga kalau nggak mau seperti ini juga bisa beli di toko orange, namanya parrot corrector. Jadi dia kayak atom gitu ya, nanti bisa langsung untuk mengikat kaki burungnya agar dia kalau berdiri itu tidak mekar seperti itu ya. Seperti itu dulu teman-teman, silahkan kalau ada pendapat lain. Oh ya, dan yang paling penting adalah vitamin D itu ya, waktu burungnya masih anakan jangan sampai kekurangan vitamin D, karena itu sangat baik untuk proses penyerapan kalsium pada tulang burung. Oke, sampai jumpa.